bangkit dari bayang-bayang korupsi. Korupsi terus menjadi ancaman besar bagi bangsa ini. Dari level tertinggi hingga akar rumput, korupsi merusak kepercayaan dan menghancurkan nilai-nilai keadilan. Mari kita bersama membangun negeri tanpa korupsi. Pak Hairil dan Ibu Septia sedang duduk berdiskusi di teras tempat usaha kos-kosannya. Ma, uang dari wali kota sudah masuk ke rekening nih. Kita harus cepat-cepat pakai uang ini untuk bangun kos-kosan baru. Tapi Pak, bagaimana kalau ini ketahuan? Uang itu bukan hak kita. Ah, jangan terlalu khawatir. Banyak kok yang ngelakuin. Lagi pula, kita hanya ngambil sedikit. Dan ini untuk masa depan keluarga kita. Wildan muncul dari dalam membawa tas kuliahnya. Wah, Mah, aku pamit kuliah dulu ya. Belajar yang rajin ya, Nak. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu. Yang rajin kuliahnya ya, Nak. Jaga nama baik keluarga kita. Wildan pergi tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Wildan berpapasan dengan seorang warga yang menyapanya dengan ramah. Wildan, mau ke kampus? Nggih, Bu, mari. Rajin banget, semangat ya belajarnya. Wildan berjalan pergi dengan senyuman, tidak mengetahui bahwa kehidupan keluarganya akan segera berubah. Di ruang kelas kampus, Wildan duduk bersama teman-temannya Sriani, Susanti, dan Deta, sementara dosen Ibu Sirul sedang memberikan materi. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar di negara kita. Dampaknya tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga moral masyarakat. Jika kita tidak menghentikan korupsi, maka masa depan kita akan hancur. Sementara itu, di tempat usaha kos-kosan orang tua Wildan, polisi, Komandan Irawadi dengan bawahannya Papak dan Wayan sedang mengintai Pak Hairil dan Ibu Septia. Kita harus memastikan mereka menerima uang haram itu sebelum menangkap mereka. Papak, Wayan, siapkan tim. Siap, laksanakan, Komandan. Kembali ke ruang kelas, Wildan mendengarkan materi dengan serius, sementara teman-temannya mulai berbisik-bisik. Wih, dengar-dengar usaha kos-kosannya orang tua Wildan itu sukses besar tahu. Gimana kalau ada yang gak beres? Ya kan, bisa jadi. Nah, siapa tahu kan? Betul tuh, betul. Siapa tahu ada yang gak beres. Wildan tetap fokus mendengarkan dosen. Beralih kembali ke tempat usaha kos-kosan orang tua Wildan, bawahan Komandan Irawadi menangkap Pak Hairil dan Ibu Septia. Bapak Hairil dengan Ibu Septia, Anda ditangkap atas tuduhan korupsi. Segera ikut kami. Seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut. Kok rumahnya Wildan rame banget sih? Ada apa ya di sana? Apa yang terjadi sama orang tuanya Wildan? Tak lama kemudian, Wildan pun pulang dari kampus dan melihat kerumunan. Wah, Mah, kenapa nih? Komandan Irawadi pun menjelaskan. Nah, orang tuamu telah menerima uang hasil korupsi. Mau tidak mau, kami harus membawa mereka. Wildan, kami minta maaf ya. Tetaplah rajin belajar. Kami titipkan kos-kosan ini untuk kamu kelola dengan baik untuk masa depanmu. Wildan pun menangis dan memeluk orang tuanya sebelum dibawa pergi.
hari kemudian, setelah orang tua Wildan tertangkap dan viral, Wildan kembali ke kampus. Ia masuk ke kelas, tetapi langsung dihujat oleh teman-temannya. Wah, ada anak koruptor nih. Jangan-jangan dia juga belajar cara korupsi dari orang tuanya. Malu dong datang ke kampus lagi. Wildan tetap diam, menunduk, tetapi tidak meninggalkan kelas. Apa yang terjadi pada orang tua saya anggap sebuah pelajaran besar bagi saya. Saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Saya akan jadi orang yang jujur, juga bermanfaat. Dosen pun masuk dan mendengarkan percakapan itu. Wildan, saya percaya kamu pasti bisa. Jangan biarkan stigma menghentikan langkahmu, nak. Sepulang perkuliahan, Wildan pun berdiri di depan kampus sembari menatap ke depan dengan penuh tekad. Korupsi telah merusak keluargaku, tetapi aku tidak akan membiarkan itu merusak masa depanku. Aku akan membuktikan bahwa integritas adalah jalan menuju kesuksesan.